Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Adik. Pagi. Ibu masih kenal dengan saya? Masih. Dengan siapa? Suster Devita. Iya benar ya Bu. Ibu, sesuai dengan perjanjian kita kemarin, di sini saya akan menjelaskan tentang osteoartritis, penyakit ibu yang ibu derita sekarang ya. Ya. Nah, kurang lebihnya 15 menit. Apakah ibu bersedia? Siap. Tujuannya sendiri yaitu untuk agar ibu mengetahui nih apa itu osteoartritis, tanda dan gejalanya, terus apa sih penyebab ibu bisa terkena osteoartritis itu. Bersedia ya Bu? Kita mulai sekarang ya Bu. Kita mulai ya Bu. Definisi osteoartritis. Osteoartritis adalah merupakan salah satu kerusakan pada tulang rawan kartilago sendi kronis yang paling sering terjadi pada lansia, ditandai dengan adanya kemunduran kartilago sendi dan tulang di dekatnya, yang bisa menyebabkan nyeri dan kekakuan sendi. Jadi penyakit osteoartritis atau biasa kita kenal dengan kemapuran sendi atau radang sendi, yaitu penyakit yang biasanya ditandai dengan adanya nyeri pada lutut karena adanya kerusakan pada sendi tulang. Nah, gejala osteoartritis apa aja? Yang pertama, nyeri dan hambatan gerak saat bergerak, terus kaku pada sendi di pagi hari. Repitasi, jadi ada gerakan seperti kayak bunyi krek krek di tulang-tulang itu, terus ada pembekakan sendi dan ada perubahan gaya berjalan. Nah, penyebab osteoartritis itu apa aja sih? Yang pertama usia, kedua jenis kelamin wanita. Nah, biasanya wanita itu sering kena osteoartritis karena adanya perubahan hormon ketika menopause ya. Terus genetik, kelainan pertumbuhan, kegemukan dan penyakit metabolik, ada cedera sendi, pekerjaan dan olahraga yang berat, terus ada kepadatan tulang dan lain-lain. Ada komplikasi. Nah, komplikasi dari osteoartritis apa aja? Yang pertama ada penurunan kualitas hidup karena adanya hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Akibatnya nyeri dan peradangan. Adanya juga gangguan pada pencernaan, adanya juga gangguan pada ginjal, terus ada efusi sendi, ada penumpukan cairan pada sendi, terus ada stenosis spinal. Nih, bagaimana cara selain itu ada juga cara bagaimana nih cara mencegah dan mengobatinya. Yang pertama, istirahat yang cukup. Ketika merasa nyeri, kita cukup istirahat. Terus hindari pekerjaan yang berat. Jadi kayak misalkan naik tangga, kan di lutut, bagian lutut kan biasanya naik tangga itu, terus bagian-bagian yang berat, yang terus makan makanan yang mengandung kalium yang tinggi, misalnya susu. Terus yang keempat itu olahraga yang teratur, paling dianjurkan bersepeda. Berjemur di panas matahari pagi. Yang keenam itu pengobatan tradisional. Yang ketujuh itu senam rematik. Kemudian cara mengurangi rasa nyeri. Nah, kan otomatis kalau misalkan kita adanya nyeri osteoartritis atau radang pada sendi, itu kan otomatis adanya rasa nyeri ya. Bagaimana nih cara mengobatinya? Yang pertama, kompres dingin. Ada bisa menggunakan kompres dingin. Nah, nanti adik bisa membantu nenek untuk membuat kompres dingin ya. Yang pertama itu digunakan untuk jika sendi yang sakit mengalami bengkak dengan warna kemerahan. Caranya, basahi handuk kecil dan waslap dengan air, lalu diperas dan ditempelkan pada sendi tersebut. Nah, jadi ketika sendinya udah mulai merasa sakit nih, nanti adik bisa dikompres pakai air dingin ya. Selain air dingin juga ada air hangat, bisa digunakan pakai air hangat. Yang kedua itu kompres air hangat. Itu digunakan jika sendi yang sakit mengalami bengkak tanpa warna kemerahan. Caranya, basahi handuk kecil atau waslap dengan air hangat, lalu peras dan tempelkan pada sendi tersebut. Bisa juga dengan menggunakan minyak gosok. Terus yang terakhir yaitu istirahat. Jadi kalau misalkan kita udah merasa sakit sendinya, boleh kita langsung istirahat, jangan banyak pergerakan.
Kemudian di sini selain ada pengobatan medis, di sini juga ada pengobatan tradisionalnya. Jadi ibu atau adik bisa bikin di rumah. Yang pertama yaitu bahan-bahannya sambilato 10 gram kering atau 20 gram segar, daun kumis kucing 15 gram kering atau 30 gram segar, temulawak 30 gram, jahe merah 20 gram. Nah, cara pembuatannya itu semua bahan dicuci bersih dan direbus dengan 600 cc air hingga tersisa 300 cc. Di samping itu habis itu disaring, ditambahkan madu secukupnya, lalu diminum 2 kali sehari. Kemudian ada teh hijau sama brokoli. Nah, oke, ya penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya. Baik, kalau saya tanya boleh tentang tadi penjelasan. Nah, gejalanya apa aja sih untuk penyakit osteoartritis ini? Radang pada sendi. Yang tulang pada kaku ya, kalau bangun tidur ya, kalau malam ya pada sakit. Gitu aja masalah. Terus gejalanya biasanya nih ya, faktor penyebab dari osteoartritis apa aja? Usia lanjut. Terus jenis kelamin sama genetik ya, bener ya. Alhamdulillah Ibu, mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini ada leaflet. Nanti di sini udah ada penjelasan tentang osteoartritis, osteoartritis, terus ada penyebab, gejala, terus ada cara pembuatan obat tradisionalnya ya. Nah, nanti kalau misalkan Ibu lupa sama yang tadi saya udah jelaskan, Ibu boleh baca-baca lagi ya. Terima kasih. Ya, saya permisi ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.